Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Egusti Agung Rahega Widjana dengan NIM 009 dari kelas A1. Saya akan menjelaskan materi mengenai elemen pembentuk ruang dalam, jenis bukaan, dan bagaimana memposisikannya. Elemen pembentuk ruang yang pertama ada lantai. Lantai adalah dasar dari ruang yang mensupport semua aktivitas dan furniture ruang. Lantai merupakan bidang datar dan dapat berlevel dan tentunya berstruktur kuat, aman, dan durabilitas jangka panjang. Yang kedua ada dinding. Dinding melindungi dan mengontrol aliran udara, panas, kelembapan, uap air, dan suara dari luar ruang. Dinding juga dapat mengontrol aliran suara, panas, dan cahaya di dalam ruang. Yang ketiga ada plafon. Elemen penting namun secara langsung tidak dalam jangkauan kita adalah plafon. Plafon dalam ruang dan memunculkan efek visual dan psikologi ruang. Plafon ada dua jenis. Yang pertama, plafon menggantung pada lantai di atasnya. Yang kedua, plafon menggantung pada atap. Selanjutnya ada jenis bukaan jendela. Yang pertama ada variasi skala sebuah jendela dibagi menjadi tiga: skala privasi, skala normal, dan skala besar. Selanjutnya ada jenis-jenis jendela. Pertama ada jendela mati, jendela double, jendela geser, jendela engsel samping, jendela engsel atas atau bawah, jendela teluk, jendela kisi-kisi, dan skylight. Selanjutnya ada kondisi angin dan termal. Penghawaan alam membutuhkan jendela yang dapat dibuka tutup. Jendela tinggi yang berseberangan tidak efektif untuk perputaran udara meskipun terdapat jendela yang rendah. Kondisi yang kedua, udara bergerak dari tekanan tinggi ke rendah. Ukuran jendela mengaruhi tekanan udara yang masuk. Semakin kecil, semakin besar tekanannya. Kondisi yang ketiga, partisi dan furniture memengaruhi pergerakan udara. Perhatikan setting bukaan terhadap furniture dan partisi ruang. Kondisi yang terakhir, adanya kisi-kisi dapat membantu mengarahkan pergerakan udara yang masuk. Selanjutnya, kondisi angin dan termal. Untuk mengontrol panas yang masuk, dapat memperkecil ukuran jendela dan juga membuat penahan dengan elemen landscape. Orientasi jendela penting diperhatikan. Hindari jendela yang terpapar langsung matahari. Pengendalian orientasi jauh lebih mudah dibandingkan treatment untuk meredam panas dari luar. Untuk bukaan yang besar, perlu diperhatikan ruang cahaya yang masuk, sehingga aktivitas dan kegiatan tidak berada di ruang cahaya tersebut. Selanjutnya ada tata letak pada ruang. Pertama, letak jendela menyesuaikan elemen sekitarnya. Yang kedua, jendela dapat menjadi area pembatas antar ruang. Yang ketiga, jendela disusun untuk memperlihatkan situasi ruang. Yang keempat, jendela di bagian atas dapat memaksimalkan ruang di dinding dan juga sebagai pencahayaan. Yang terakhir, jendela yang full memenuhi dinding lebih banyak menghambat kegiatan dan penempatan material, apalagi akan tercipta ruang cahaya. Selanjutnya, jenis bukaan pintu. Pintu menjadi akses fisik untuk menjangkau sebuah ruang, baik untuk manusia, perabotan, atau furniture. Pintu juga dapat mengontrol view, udara, cahaya, dan suara ruangan. Jenis-jenis pintu. Yang pertama, pintu ayun, pintu geser tanam, pintu geser permukaan, pintu bypass sliding. Pintu lipat engsel, pintu lipat tanpa engsel, pintu dorong kurve, dan pintu atas. Selanjutnya, tata letak ruang pintu. Dua pintu yang berhadapan dapat membagi zona atau ruang gerak dalam ruang. Yang kedua, pintu yang terletak di tiga sisi tempat yang berbeda dan tidak segaris dapat memengaruhi ruang gerak. Yang ketiga, dua pintu yang berdekatan dapat memperbanyak ruang gerak.
Yang terakhir, pintu yang terletak di 3 sisi dan beraturan dapat mempermudah pengaturan furniture dan ruang gerak. Selanjutnya, tata letak ruang pintu. Jika pintu berdekatan, maka perlu diatur jenis pintu yang digunakan agar tidak menghambat pergerakan. Perletakan pintu swing harus memperhatikan privasi pengguna ruang. Semakin dekat pintu, semakin banyak yang kita lihat. Sekian penjelasan dari saya. Om Santi 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 Om.